minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali lagi dipertemukan di Islam itu indah. Bu. Yeay. Bu. Sehat Bu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan jamaah yang di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat gak nih hari ini Bu? Semangat ya, Masya Allah harus semangat, orang udah cantik-cantik gini ya Bu ya. Udah masuk TV, biar dilihat sama siapa Bu? Dilihat sama keluarga, Masya Allah. Jadi jangan ada yang ngantuk ya Bu. Masya Allah. Jamaah. Jamaah ini ya, saya mau tanya nih. Di sini lebih suka dibantu orang lain atau membalas jasa orang lain? Ah masa sih Bu? Siapa yang mau tanya? Nah Bu, Ibu gimana nih? Lebih suka ngebantu orang lain atau ngebalas jasa orang lain? Coba deh. Sukanya Sukanya dibantu atau? dibantu kan balas kan kita kan nanti kalau kita enggak bisa membalas jasa kan nanti dikirain kita balas jasa apa? Diungkit gitu. Diungkit-ungkit ya. Kalau kita enggak bisa membalas nanti kita kan diungkit-ungkit. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Nah ini nih jamaah. Jadi yang namanya mengingat apalagi membalas kebaikan orang lain itu memang susah ya. Tapi pasti penasaran nih gimana sih caranya supaya gampang dan nggak pakai mikir dan mikir-mikir, pakai nggak mikir-mikir. Gimana ya Bu ngomongnya? Nggak pakai mikir-mikir, nggak pakai hitung-hitungan ngebalas jasa orang lain. Nah maka dari itu hari ini kita membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu kacang tidak lupa kulitnya. Apa Bu? Kacang tidak lupa. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung aja nih tausiah pertama kita ada Ustadz Abdul Kafi. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat? Sehat Alhamdulillah. Ketahuan dari sehat? senyumnya Masya Allah. Ya. Mukanya bercahaya ya. Bener-bener Ustadz juga ya Masya Allah. Alhamdulillah. Langsung aja deh. Ustadz sekarang ini kan kita lagi membahas bahasan yang kadang kita sadari susah banget nih kita lakukan membalas bahkan mengingat semua kebaikan orang yang udah baik sama kita nih Ustadz. Nah tapi nih ya Aceh lumayan kepo sih mungkin jamaah di rumah juga. Ini apakah dengan hanya kita mengingat semua kebaikan seseorang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini bisa menyuburkan rezeki kita nih Ustadz. Masya Allah itu gimana boleh mohon izin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan Allah dan jamaah yang ada di studio. Mudah-mudahan pagi hari ini hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Mbak Caca menanyakan apakah kita mengingat kebaikan-kebaikan orang lain, ya, itu bisa menyuburkan rezeki atau memanjangkan rezeki. Jawabannya iya, betul. Maka ada istilah la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah orang itu bersyukur kepada Allah jika orang itu tidak memberikan rasa terima kasih kepada orang lain. Saya pernah dapat ilmu dari gurunda Kiai Al-Hajj Abi Maki. Beliau pernah mengatakan dalam salah satu media sosialnya bahwa dalam satu kajiannya juga bahwa orang yang dikabulkannya doa sebab-sebabnya salah satunya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, berterima kasih kepada orang lain, maka Allah akan tambahkan. Maka orang yang bersyukur, iya jawabannya akan Allah tambahkan lagi rizkinya. Tambahkan lagi. Jangankan itu, kita mohon maaf ya. Kalau nggak bisa balas, mendoakan saja, insya Allah Allah akan berikan rizki kepada kita. Kita dibagi mohon maaf kue bolu satu ini ya. Satu loyang ya. Kemudian dikasih cek, kita bilang ya Allah makasih banyak. Mudah-mudahan kita balas doa. Mudah-mudahan rizkinya makin panjang.
kemudian keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah, itu juga udah luar biasa. Apalagi kita membalas kebaikan orang lain. Maka ya, tapi timbul pertanyaan nih, Ustadz, bagaimana nih kalau misalkan orang itu udah banyak jasa sama kita? Dia udah banyak bantuin sama kita. Nah, tiba-tiba ini orang pengen ngajak kita, mohon maaf, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustadz? Jawabannya adalah la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apapun bentuknya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih pilih mana? Ridho Allah atau ridho manusia? Ridho Allah, jelas itu yang kita cari. Lebih baik mana? Kehilangan Allah atau kehilangan manusia? Kehilangan manusia, jelas kita pasti lebih memilih Allah Subhanahu. Namun ada tata caranya. Bagaimana tata caranya? Maka perkataan kita itu harus jangan sampai menyinggung orang tersebut. Andaikan memang mohon maaf kita nggak bisa balas jasanya. Karena memang mohon maaf dari kecil kita diurus, dari kecil kita dibiayakan. Itu begitu berat. Ya, tiba-tiba datang mohon maaf kita disuruh maksiat, mohon maaf disuruh ke diskotik. Anterin ke diskotik, kemudian jual narkoba, na'udzubillah summa na'udzu. Lebih baik kita tinggalkan orang tersebut. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita mohon minta sama Allah, ya Allah, nanti mudah-mudahan saya meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk ya dari orang yang saya sayang. Mudah-mudahan saya bisa membalas jasa orang yang telah berjasa kepada saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Ustadz Abdul Kafi, kita mengingat-ingat kebaikan itu Masya Allah ya Ustadz ya, bisa Betul. menyuburkan rizki kita. Betul. Nah berarti sebenarnya kalau kita nggak sempat balas cukup mendoakan saja ya Ustadz kalau ya. nggak bisa ya minimal kita doakan lah. Oh, Apa ya susahnya udah. sih? Atau mungkin bilang terima kasih. Masya Kan Allah. mudah kan terima. Iya. Terima kasih. Kasih. Berarti selama ini kan Ustadz Abdul Kafi udah baik banget nih sama aku. Aku doain semoga dapat jodoh, Masya Allah. Ya Allah, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih Masya banyak Allah. loh. Terima kasih Ustadz Abdul Kafi. Sama-sama. Silakan duduk kembali. Jamaah. Ini jamaah pasti udah pada kepo nih ya. Siapa sih bintang tamu kita hari ini nih, Masya Allah sekali. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kita semua, bintang tamu kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk tayangan berikut ini. Silakan. Akhir-akhir ini, nama ini menjadi buah bibir masyarakat Indonesia, terutama di kota Jakarta. Siapa yang tidak kenal dengan Crazy Rich Tanjung Priok, yaitu Ahmad Sahroni. Jejeran motor serta mobil mewah miliknya menjadikan dirinya begitu dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan menjadikannya ketua dari salah satu klub mobil mewah. Dan perusahaan besar di bidang bahan bakar minyak yang dikelolanya mampu berkembang pesat dan maju sehingga mampu menjadikan dirinya sebagai pengusaha dan pebisnis yang sukses luar biasa. Nah, jamaah, kira-kira apa ya kunci kesuksesan dan keberhasilan dari Ahmad Sahroni yaitu Crazy Rich dari Tanjung Priok? Saksikan terus ya di Islam Itu Indah, Jamaah Oh Jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu langsung saja hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Mas Ahmad Sahroni yang diberi julukan Crazy Rich asal Tanjung Priok. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Aku udah datang di rumahnya. Wow. Aku udah naik di mobilnya. Oh Masya Allah. Yang mana nih Ustadz? Udah banyak Yang nih tadi. Yang tadi. Oh yang tadi ya. Oh udah boleh ke tengah. Masya Allah. Mas Ahmad apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua. Sehat. Alhamdulillah. Memang. Oh Bang Haji, Masya Allah. Nah Mas, ini boleh tahu nggak, ini tadi Masya Allah sekali melihat tayangannya ya, ini mungkin mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua pastinya terutama jamaah. Mas ini gimana sih, kan sekarang Masya Allah udah sukses, tadi juga dilihat tayangannya ya Allah luar biasa. Itu sebenarnya kerjaannya apa aja sih Mas, sekarang kan lagi sibuk banget kayaknya, boleh ceritain sedikit mungkin. Terima kasih para hadirin sekalian. Ya. Alhamdulillah saya yang tadi dilihat adalah sebenarnya jangan dilihat karena kemewahannya, Ya, tapi Masya Allah. karena ada proses kehidupan yang saya jalanin yang cukup membuat sesuatu semangat hidup agar menjadi yang terbaik. Sukses Masya Allah. adalah bukan untuk sendiri atau keluarga,
tapi sukses untuk bagaimana caranya berbagi kepada banyak orang. Masya Allah, tepuk tangannya Bu. Masya Allah sekali. Jadi sukses itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Jangan. mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua orang Bagi ya Mas banyak ya, orang. dampaknya Masya Allah. Mas, ini kan udah sukses ya, balik lagi nih, udah sukses semua juga kita tahu bagaimana suksesnya. Nah, tapi kenapa sih, punten banget punten, kenapa masih memilih tinggal di kawasan Tanjung Priok? Kan bisa aja milih kawasan yang lebih elit mungkin, nah itu gimana tuh Mas? Jangan pernah meninggalkan sejarah, di mana sejarah kita di sana bagian dari kehidupan kita. Masya Allah. Karena kalau meninggalkan apa yang kita raih, di mana kita gembel, di mana kita susah, maka dia tidak akan pernah seperti melupakan kacang dengan kulitnya. Masya Allah, sesuai dengan tema kita hari ini ya Sesuai Bu dengan ya. tema. Jangan lupa apa Bu? Kacang jangan lupa kulit. Masya Allah. Nah Mas, ini kan pastinya dulu kan suka banyak sindiran-sindiran ya kan. Pasti banyak yang nyinyirin atau mungkin maaf punten sekali ada yang juga ngerendahin. Nah ini gimana nih Mas menyikapinya? Kebanyakan biasanya menjadi orang miskin, menjadi orang susah itu nggak enak. Mm-mm. Tapi bagaimana kita bisa bertahan dengan keikhlasan, Masya Allah. dengan sabar, dan semoga Allah memberikan sesuatu yang luar biasa buat kita. Masya Allah. Dan itu tidak mudah, tapi alangkah indahnya kita mencoba walaupun dicaci maki, difitnah sekalipun, terutama dengan keluarga, bersabar dan ikhlas adalah bagian dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah ini jadi makin penasaran ya Bu ya. Penasaran nggak Bu? Penasaran ya Bu ya? Jadi kita jangan cuma ngeliat hasilnya aja Bu, tapi kita juga harus lihat prosesnya nih seorang Mas Ahmad seperti apa perjuangannya. Masya Allah, boleh tepuk tangannya Bu. Mas Ahmad terima kasih banyak, nanti kita ngobrol lagi silakan Terima kasih. duduk kembali. Bu, abis ini tausiah siapa ya? Wih, Masya Allah udah pada tahu nih, langsung aja deh. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Jana Kamsahamnida. Natasha Imita. Aduh, maafin saya. Yang habis dari mana? Abis dari mana sih? Korea. Lihat masjid yang ada di Korea Selatan ternyata banyak. Masya Allah Ada ya Ustadz 50 ya. lebih. Dan saya sudah ah. datangi di Gwangju. Apa tuh? Apa tuh? Gwangju. Kuanshu ya. Ke Gangnam nggak? Ke Gangnam nggak? Ya, datang. Terus ngeliat artis K-pop nggak? Maaf, malu Oke. saya. Oh pantesan ya Ustadz Maulana abis dari Korea mukanya langsung perawatannya Masya Allah Oh, loh. maaf. Ya udah langsung aja deh durasi ini. Ustadz ini kan namanya orang sukses adalah orang yang Iya. selalu bisa mengingat bahkan membalas kebaikan ya Iya. kan. Tapi juga sempat juga nih viral banget nih akhir-akhir ini. Nah ini sepertinya kayak gimana nih Ustadz cara menanggapinya, kan suka banyak orang yang bantu karena ada maunya aja. Iya. Nah itu gimana nih, apakah ini dapat menghalangi rizki kita? Nah itu bagaimana Ustadz? Mohon Makasih izin. banyak. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanalu bilkat wa tanbarjibil karawatu kutabila wa catun lalu baragat usnul hawatim wa yustaskal gamam cikarim wa lalu wasabi fi kulamatin wa nafasim biadiri kulli ma'lumilaka. Amma ba'd, di nisfu Sa'ban pertengahan bulan Sa'ban, tepatnya tanggal 16 Sa'ban 1440 Hijriah, 14 hari lagi menuju Ramadan. Alhamdulillah. Bagaimana agar kita bisa membalas semua kebaikan seseorang yang telah berbuat baik kepada kita? Wow, telah berbuat baik kepada kita karena kemampuan kita terbatas. Apakah kita dapat membalasnya dengan cara gimana ya? Kan kita tidak punya apa-apa. Kalau Pak Haji Saroni mah aman. Amannya semua tetangganya dibaikin semua. Harusnya aku pindah rumah di sana ya, dekat rumah. Kok Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Disebutkan siapa yang memohon perlindungan dengan mengatasnamakan Allah, maka lindungilah dia. Lindungi dia. Siapa yang meminta dengan mengatasnamakan Allah, maka berilah dia. Berilah dia. Kata Nabi, beri dia. Barang siapa yang berbuat baik padamu, maka balaslah kebaikannya. Jikalau kita tidak mampu membalasnya, maka doakanlah dia. Doakan. Sampaikanlah dia sampai dia tahu bahwa kalian telah membalasnya karena Allah. Jamaah.
Jangan marah ya. Kalau ada orang berbuat baik sama kita harus diapa Bu? Dibalas. Orang yang berbuat buruk kepada kita aja dibalas. Sekali lagi, orang yang berbuat jahat sama kita aja dibalas. Balas kebaikan? Balas. Dengan cara apa? Cegah dia berbuat jahat pada kita. Kalau tidak bisa balasnya, balaslah dia dengan kebaikan. Dengan cara apa? Doakanlah dia. Jangan, ya Allah masukkan dia neraka. Jangan. Doakan dengan kebaikan. Kalau perlu bantu dia, tolong dia. Oke? Disebutkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, seorang yang belum tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mampu berterima kasih kepada orang. Makanya saya tadi maju langsung, Anda masih hamsahamida. Gitu. Annyeonghaseyo. Iya itu, Oke, susah. baik. Itu. Katanya harus baru katanya saya diajarin sama itu Mas Wahyu yang ada di sana. Itu katanya begini, Annyeonghaseyo. Jadi ada ekspresi, Annyeonghaseyo gitu. Kita aja Indonesia, terima kasih. 1, 2, 3, terima. Terima. Jangan cuma terima. Tidak ada kasihnya. Siapa yang tidak mampu membalas, aku tidak mampu membalas. Maka balaslah dia dengan cara apa? Doakan. Tapi kita juga jangan bilang, aku sudah berbaik padamu. Doakan aku. Kata Sayyidina Isa Ummul Mukminin, saya berusaha meninggalkan setelah saya kasih. Jangan sampai kebaikan aku dibalas dengan doanya sehingga tidak dapat pahala dari kemudian. Maka pujilah kebaikan orang. Kalau kamu tidak bisa membalasnya, maka doakanlah. Kalau tidak mampu membalasnya dengan doa, mau tahu? Mau tahu? Puji-pujilah kebaikannya. Masya Allah. Ih baiknya. Masya Puji-puji. Allah. Kalau memang kita pernah dikasih celana, pakailah celana itu. Oh Masya Allah. Makasih ya. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Bu. Jadi kalau misalnya ada orang baik sama kita ya Bu ya, kata Ustaz Maulana tadi dibales ya Bu ya. Karena kejahatan aja kita balas pakai doa. Kalau nggak bisa balas pakai doa. Kalau nggak bisa juga pakai doa, pakai pujian. Masya Allah. Nah zaman mati Allah masih banyak sekali tausiah-tausiah dari guru-guru kita nanti. Insya Allah setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Faris. Jadi jangan mantap di Islam itu indah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk performance dari Nash Indonesia. Silakan Nash.